Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sofia Zahara Agustina. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang membandingkan panjang benda, lamanya waktu, suhu dengan menggunakan suatu benda atau situasi yang konkret. Ya. Membandingkan panjang lamanya waktu suhu dengan menggunakan benda atau situasi konkret. Nah, yang pertama ada panjang benda. Panjang benda. Di sini Ibu akan mengukur sebuah sabuk atau ikat pinggang dengan menggunakan jengkal dan pensil. Nah, yang pertama kita gunakan jengkal ya. Kita ukur 1, 2, 3, 4, 5 jengkal 4 jari. Ikat pinggang. Panjang jengkal. Lima jengkal. 4 jari. Yang kedua, menggunakan pensil. Yang kedua, kita akan mengukur ikat pinggang menggunakan pensil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata menggunakan pensil juga sama. 5,5. Nulis 5,5 gimana? Nah, tadi sudah kita ukur panjang tali ikat pinggang dengan menggunakan pensil. Nah, ternyata sama. Menggunakan pensil 5 pensil 5,5 pensil. Nah, jadi di sini jengkal dan pensil itu merupakan satuan tidak baku. Kenapa merupakan satuan tidak baku? Karena satuan tidak baku adalah suatu satuan yang apabila diukur dengan orang yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Seperti contohnya menggunakan jengkal dan pensil. Jika
ibu mengukur panjang meja menggunakan jengkal ibu, maka hasilnya pun akan berbeda dengan ketika Ani mengukur panjang meja menggunakan jengkalnya, karena jengkal ibu lebih besar daripada jengkal Ani. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang lamanya waktu. Lamanya waktu. Nah, di sini ibu punya soal cerita. Siti sedang membacakan ceritanya di depan kelas. Ketika Siti bercerita, guru memutarkan lagu Pelangi dengan menggunakan audio. Nah, ketika Siti bercerita, lagu Pelangi yang diputarkan sebanyak 2 kali putaran. Nah, ketika 2 kali putaran, Siti barulah selesai membacakan ceritanya. Nah, setelah Siti bercerita dilanjut oleh Benny. Benny pun membacakan ceritanya di depan kelas. Nah, ketika Benny bercerita, guru pun menyetel lagu Pelangi dengan menggunakan audio. Ketika giliran Benny bercerita, itu sebanyak 3 kali putaran. 3 kali putaran lagu baru Benny selesai bercerita. Nah, kita bisa urutkan di sini mana yang lebih cepat dan yang lebih lama bercerita di depan kelas. Nah, kita bisa lihat di sini Siti menceritakan ceritanya dengan 2 kali putaran, sedangkan Benny menggunakan 3 kali putaran. Nah, berarti di sini tandanya Siti lebih cepat membacakan ceritanya dibanding Benny. Nah, kita bisa mengukur lamanya waktu dengan menggunakan cepat atau lambat, atau kita bisa menggunakan seperti misalnya menggunakan stopwatch, pengukur waktu, seperti itu. Nah, kita lanjut yang terakhir. Yang ketiga ada suhu. Nah, di sini ibu mempunyai 2 gambar, yaitu gambar api dan gambar es batu. Nah, suhu tuh ada apa aja sih? Nah, suhu itu ada panas, dingin, sejuk, seperti itu ya. Nah, di sini gambarnya ada gambar api dan gambar es batu. Nah, siapa yang tahu apa rasanya api ketika kita pegang? Pasti akan terasa panas. Sedangkan es batu ketika kita pegang akan terasa dingin. Nah, kita bisa membandingkan suhu dengan satuan tidak baku dengan cara seperti ini. Kita bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin. Ya, mungkin cukup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Siti Alfiah Nujulia. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Nah, kalau ibu nanya kabar, anak-anak jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, langsung saja. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Ibu membawakan 1 buah tema saja dengan tema satuan tidak baku. Jadi satuan tidak baku itu apa sih, Bu?
satuan tidak baku bisa disebut dengan pengukuran. Jadi bisa disebut dengan mengukur dengan benda yang tidak baku. Benda yang tidak baku itu seperti apa sih, Bu? Nah, oke, langsung saja Ibu akan kasih contoh. Nah, di sini Ibu punya tangan, ini bisa disebut dengan jengkal. Nah, tangan ini bisa digunakan untuk mengukur suatu panjang benda. Jadi caranya kita mengentangan ibu jari kita sampai kelingking kita. Oke. Nah, oke. Benda yang tidak baku yang kedua, anak-anak bisa menggunakan spidol atau anak-anak punya seperti pensil, pulpen, jadi bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, selain tadi bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan spidol, anak-anak juga bisa mengukur dengan langkah kaki anak-anak gitu. Jadi kalau anak-anak berjalan tuh, jadi secara tidak langsung anak-anak itu sudah mengukur panjang suatu jarak. Nah, jadi Ibu, apa sih fungsinya mengukur itu? Nah, fungsi mengukur itu yaitu mengetahui panjang suatu benda atau mengetahui ukuran suatu jarak. Oke, langsung saja Ibu akan memberikan contoh. Nah, di sini Ibu akan membawakan contoh akan mengukur panjang suatu pintu. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya. Oke, Ibu di sini akan mengukur menggunakan tangan Ibu atau jengkal Ibu. Oke, mulai menghitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, wah, ternyata ini masih ada sisa sedikit. Jadi kita menghitungnya cuma 4 jengkal aja gitu. Nah, itu yang dinamakan satuan tidak baku. Nah, untuk contoh kedua, Ibu akan menghitung dengan spidol. Jadi kalau pakai spidol ini membutuhkan berapa spidol sih? Oke, langsung aja hitung ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, kalau dengan spidol ini pas banget. Nah, jadi kelihatan kan perbedaannya? Tadi Ibu ketika mengukur pintu ini membutuhkan 4 jengkal tangan Ibu. Nah, kalau mengukur pakai spidol membutuhkan 5 spidol. Nah, itu yang dinamakan satuan tidak baku. Jadi ukuran tangan Ibu sama spidol itu tidak sama, jadi tidak baku. Nah, untuk selanjutnya setelah tadi mengetahui benda-benda untuk mengukur panjang, di sini Ibu akan membawakan benda-benda yang tidak baku untuk mengetahui berat benda. Nah, di sini ada alat-alatnya. Oke, di sini Ibu punya gantungan baju. Dan di sini ada 2 buah kresek yang bening ya, biar kelihatan. Nah, di sini kita pasang di ujung-ujungnya. Nah, di sini Ibu akan mengukur benda. Nah, ini botol. Di sini Ibu akan memasukkan botol ini ke dalam kresek ini ya. Nah, ke dalam kresek ini. Dan Ibu akan membandingkan dengan beberapa spidol yang Ibu punya. Oke, jadi akan dibutuhkan berapa spidol sih untuk sebanding dengan botol yang Ibu punya? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, 7, 8. Wah, ternyata satu botol membutuhkan 8 spidol. Nah, untuk contoh selanjutnya, Ibu akan membandingkan 1 buah sendok dengan beberapa spidol yang Ibu punya. Jadi, 1 sendok akan dibutuhkan berapa spidol sih? Nah, oke, kita mulai ya. Ibu memasukkan 1 buah sendok ke dalam plastik ini. Dan selanjutnya kita hitung sama-sama ya spidolnya. 1, 2, 3,
4. 4. Oh, ternyata 3 ya. Nah, jadi 1 buah sendok membutuhkan 3 buah spidol. Jadi sangat berbeda ya. Ketika tadi mengukur sebuah botol membutuhkan 8 spidol. Nah, kalau 1 buah sendok membutuhkan 3 spidol. Jadi, yang paling berat itu yang mana? Nah, yang paling berat itu tadi yang banyak spidolnya, itu 1 buah botol. Jadi, tadi kan bilang kalau pengukuran itu bisa menggunakan langkah kaki kita. Kita langsung praktikkan. Di sini ibu akan mengukur langkah kaki suatu hama. Jadi, berapa sih? Ya, kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi berapa sih anak-anak? Nah, betul sekali, 7 langkah. Nah, teman-teman juga bisa mempraktekkan di rumah. Bisa mengukur lapangan, bisa mengukur rumah teman-teman juga, anak-anak juga, gitu. Jadi, mengukurnya itu tidak harus seperti kayak gini langkahnya besar atau kayak gini. Jadi anak-anak cuma pakai langkah kaki biasa aja kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu menjelaskan dan menentukan panjang, waktu, dan berat dalam kehidupan sehari-hari menggunakan satuan baku. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan dengan satuan baku? Nah, satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contohnya seperti jika kalian mempunyai buku, lalu kalian akan mengukur buku tersebut menggunakan penggaris. Penggaris tersebut berukuran 25 cm. Nah, kita ukur panjang buku tersebut adalah 25 cm. Maka siapapun atau siapa saja yang mengukur buku tersebut, maka panjangnya adalah 25 cm. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang panjang. Apa sih yang dimaksud dengan panjang? Panjang adalah suatu jarak yang ada antar ujungnya. Contohnya seperti kita akan mengukur panjang dari jam dinding ini. Kita akan mengukur panjang tersebut menggunakan penggaris. Nah, penggaris itu mempunyai satuan, yaitu sentimeter. Sentimeter disingkat menjadi sentimeter. Gitu. Nah, kita akan mengukur panjang dari ujung ke ujung, yaitu kita tempelkan. Dari sini kan ada mulai dari nolnya. Kita mulai itu sampai ke sini. Nah, di sini menentukan garisnya 18 cm. Jadi, panjang dari jam dinding ini adalah 18 cm. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang waktu. Waktu adalah masa, dan kita akan mengukur waktu tersebut menggunakan satuan baku, yaitu benda, jam dinding. Nah, contohnya seperti ini. Jam pendek ini menunjukkan satuan jam, sedangkan jarum panjang ini menunjukkan satuan menit. Nah, contohnya seperti jarum pendeknya menunjukkan angka 5, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka disebut pukul 5 tepat. Nah, sedangkan jika kita akan menambah lagi, sabar ya. Nah, jarum pendeknya menunjukkan angka 4, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Maka disebutnya pukul 4 tepat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang berat. Nah, alat yang kita akan gunakan adalah timbangan. Nah, di sini ada tulisan yaitu kg dan g. Nah, sedangkan kg adalah kilogram, g adalah gram. Nah, satuan tersebut digunakan untuk mengukur berat apa yang akan kita timbang. Contohnya, Ibu akan menimbang telur, beberapa telur. Jarum tersebut menunjukkan angka 7, berarti kurang lebih berat tersebut adalah setengah kilogram.
itu kalau misalkan dalam satuan gram sama dengan 7 gram. Seperti itu materi yang kurang lebih Ibu jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.